Hai sahabat Paras, kenalin nama aku Ara dan selamat datang di channel Paras ID. Tahukah kamu, dilansir dari laporan global TB WHO tahun 2020, ada sekitar 10 juta orang di dunia yang menderita tuberkulosis, di mana sekitar 1,2 juta orang meninggal di setiap tahunnya. Dan apakah kamu tahu, Indonesia berada di posisi ketiga dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan China. Nah, melansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, setidaknya 845.000 orang di Indonesia terjangkit penyakit TBC. Untuk itu, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana mengenali dan upaya pencegahan penyakit menular TBC. Penasaran apa aja? Stay tune! TBC atau tuberkulosis adalah salah satu jenis penyakit menular dan mematikan yang menyerang organ paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, tidak hanya menyerang paru-paru, kuman TBC juga bisa menyerang kelenjar getah bening, tulang, usus, ginjal, kulit, hingga selaput otak. Mekanisme penyebaran TBC dapat terjadi melalui udara, di mana ketika ada penderita TBC yang aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk maupun bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Nah, selanjutnya bakteri akan masuk ke dalam tubuh seseorang yang menghirup udara tersebut. Dan FYI sahabat, kuman TB mampu loh bertahan di keadaan lembab dan kurang sinar matahari. Kira-kira siapa aja sih yang berisiko tertular TBC? Yang pertama ada orang-orang yang kontak erat dengan penderita TBC, penderita HIV/AIDS, perokok, pecandu alkohol, lansia, penderita diabetes, hingga mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab. Nah, seperti apa sih tanda dan gejala umum dari TBC? Yang pertama, mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk lebih dari 2 minggu dan disertai darah, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan secara drastis, lemas, hingga nyeri di dada. Nah, pertanyaannya, bisakah TBC disembuhkan? Jawabannya tentu bisa dong. Nah, untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu mengkonsumsi obat berupa obat anti-tuberkulosis dan untuk jangka waktunya sendiri bisa dibilang cukup lama, yaitu minimal 6 bulan atau hingga penderita dinyatakan sembuh. Selain obat-obatan dari dokter, penyembuhan TBC juga dapat dibantu dengan terapi minyak paras, khususnya dalam meredakan gejala penyerta dari penyakit TBC itu sendiri. Nah, dengan kandungan 108 jenis tanaman rempah berkhasiat obat seperti jintan hitam, jahe, dan kunyit yang dipercaya mampu untuk meringankan batuk, menguatkan fungsi paru-paru, hingga meringankan peradangan. Lalu, bagaimana sih cara terapi menggunakan minyak paras? Nah, karena gejala TBC lebih cenderung di organ paru-paru, maka selain area wajib, kamu juga harus membalurkan minyak paras di dada hingga keadaan setengah basah, lalu kamu bisa berikan pijatan ringan. Setelah itu, kamu bisa minum 1 gelas air hangat. Dan ingat ya, untuk ulangi setiap 1 jam atau setiap minyak sudah mulai mengering. Tapi, seperti yang sudah sering aku bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, berikut hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan penyakit TBC. Nah, yang pertama, melakukan imunisasi BCG, terutama bagi anak-anak dan orang yang berisiko tinggi tertular TBC. Yang kedua, memperbaiki sirkulasi udara di rumah untuk mencegah bakteri berdiam di dalam ruangan. Selanjutnya, menutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, dan mencukupi asupan tubuh dengan asupan bergizi, guna menjaga ketahanan dan imun tubuh. Serta tidak meludah dan membuang dahak sembarangan juga dapat membantu kita untuk mencegah penularan TBC. Oke, sekian informasi yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe, dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye-bye!